Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita berbicara atau berselancar di internet, lalu mencari informasi tentang pahlawan wanita asal Aceh, maka nama yang pertama muncul pasti Cut Nyak seorang pahlawan yang ditangkap Belanda karena orang kepercayaannya saat itu, Panglaut, memberitahukan pihak Belanda tempat persembunyian rombongan Cut Nyak Hal itu dilakukan Panglaut karena merasa kasihan melihat Cut Nyak yang sudah tua tertatih-tatih bergerilya masuk hutan keluar hutan. Kemudian Cut Nyak ditangkap Belanda dan dibuang ke Sumedang, Jawa Barat dan meninggal di sana pada tanggal 6 November 1968. Satu lagi adalah Cut Mutia yang gugur pada 24 Oktober 1910 dalam pertempuran dengan Mare Chause di Alue Kurieng setelah menyerang dan merampas pos-pos Belanda di beberapa titik di daerah Aceh. Dan ini, satu lagi yang terakhir, Pocut Dibihe. Nama ini mungkin bagi beberapa orang di antara kita masih terasa asing. Padahal, dia adalah pejuang wanita Aceh yang gagah berani menantang 18 marsose Belanda. Dia hanya bersenjatakan rencong dan pedang loh. Dan nasibnya pun tragis. Tetapi, dia dihormati oleh penjajah Belanda sebagai pejuang yang gagah berani. Karena itu saya mencoba untuk menceritakan kisah tentang Pocut Dibihe di sini. Yuk. Pocut Dibihe, pejuang perempuan asal Aceh, menjadi buron Belanda setelah menggerakkan sejumlah penyerangan kepada pasukan Marsose di wilayah Padang Tiji, PD, masa perang kolonial Belanda dulu. Dia terus dicari untuk ditangkap, tapi selalu lolos. Perempuan ini bernama asli Pocut Merah Intan. Kata Pocut menunjukkan dia keturunan bangsawan. Sementara kata Bihe merupakan nama daerah tempat tinggalnya. Pocut anak perempuan dari bangsawan Ulebalang Bihe. Kini Bihe secara administratif masuk ke dalam wilayah Padang Tiji, Kabupaten Pidi. Di masa Kesultanan Aceh, Bihe masuk ke dalam wilayah Sagu, Mukim Aceh Besar. Sampai suatu ketika, awal tahun 1900, Pocut kepergok seorang diri dengan 18 pasukan Marsose di jalanan kawasan Padang Tiji Pidi. Tapi Pocut tak lari, bermodalkan pedang dan rencongnya, malah nekat menyerang anggota patroli yang dipimpin oleh Letnan T.J. Feldman. Kalau sudah begini, biar sayalah yang mati, teriak Pocut di Bihe saat itu. Seperti ditulis oleh Isman Sofyan dan kawan-kawan dalam sebuah buku Prominent Woman in the Glimpse of History tahun 1994. Pocut mengayunkan pedangnya hingga mengenai beberapa marsose. Ia sendiri terkena sabetan pedang di kepala dan bahunya. Urat keningnya putus. Tubuhnya rebah bersimpah darah, Pocut Dibihe sekarat. Lalu seorang marsose Belanda meminta izin kepada komandannya, Feldman, untuk menembak Pocut di tempat. Ia ingin mengakhiri penderitaan perempuan tersebut. Tapi Feldman membentak bawahannya. Dia membungkuk, mengulurkan tangannya, mencoba membantu, namun Pocut Dibihe meludahi muka Feldman. Kemudian menghardiknya. Mendapat perlakuan seperti itu, Feldman dan pasukannya meninggalkan Pocut Dibihe yang berlumuran darah seorang diri. Ia beranggapan biarlah perempuan itu meninggal sendiri di hadapan bangsanya. Namun, anggapan Feldman tersebut meleset ketika ia dan pasukannya kembali patroli dari Sigri ke Padang Tiji beberapa minggu kemudian. Ia mendengar Pocut bukan saja masih hidup, tapi berencana menyerang kembali pasukan Belanda bersama para pejuang di wilayah Bihe. Feldman kemudian menuju ke kediaman Pocut di Bihe bersama pasukannya. Tapi kali ini bukan untuk menyerang. Ia membawa seorang dokter untuk mengobati Pocut. Namun beliau tetap menolak diobati. Ia tak mau tubuhnya dipegang oleh kafir Belanda. Lebih baik aku mati daripada disentuh kafir, katanya begitu. Berita itu kemudian sampai kepada Kolonel Schur, seorang officer yang pernah berjaya merebut Puri Cakra Negara di Lombok. Dia khusus datang dari Lombok, Nusa Tenggara Barat ke Aceh untuk bertemu dan memberi penghormatan kepada Pocut Dibihe. Sampai di Aceh, berangkatlah Schur bersama Feldman dan pasukan pengawalnya ke kediaman Pocut Dibihe.
Sir berdiri di sisi Pocut Dibihe yang masih terbaring sakit. Ia mengangkat tabik, menghormati Pocut. Begini kira-kira, menghormati Pocut. Zengraf dalam Aceh tahun 1938 menulis begini. Sir mengambil sikap sebagai seorang prajurit. Dia mengangkatkan tabik tanda hormat dengan meletakkan ujung jari-jarinya di topi petnya. Kemudian berkata kepada Feldman yang paham bahasa Aceh, katakan bahwa saya sangat kagum padanya. Feldman pun menerjemahkan apa yang dikatakan Sir terhadap Pocut. Perempuan itu tersenyum, KP ini boleh juga katanya. Hari-hari selanjutnya, Pocut Dibihe terus diawasi oleh Belanda. Belanda tidak ingin perempuan pemberani ini kembali menggerakkan perlawanan setelah sembuh. Ia dipenjara di Kutaraja, Banda Aceh bersama seorang putranya, Tuanku Budiman. Sementara putranya yang satu lagi, Tuanku Nurdin, terus menggerakkan perang gerilya. Untuk meredakan perlawanan rakyat serta menghilangkan pengaruhnya, Pocut Dibihe kemudian diasingkan ke Blora. Sama seperti Cut Nyak Dien yang diasingkan ke Sumedang. Dan Pocut Dibihe kemudian meninggal di tempat pengasingannya pada tanggal 19 September 1937. Belanda menyebut Pocut Dibihe sebagai Held Daftig, perempuan yang gagah berani. Well, itulah tadi kisah heroik Pocut Dibihe yang begitu dihargai dan dihormati oleh musuhnya, para penjajah Belanda saat itu. Nantikan kami di kisah-kisah, video-video, dan cerita-cerita lainnya di File 21. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.